Video kali ini gua akan membagikan skema box NTX NXD218 yang terinspirasi dari skema box Nexo Alpha yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker JEC dengan tipe LA18100SE. Sebelum membahas skema, kita ulas dulu spesifikasi teknis dan TS parameternya. Kita mulai dari ukuran dari transducernya. Untuk diameter lubang pada box, ini ukurannya adalah 423 mili, ukuran magnet 220 mili, ukuran total magnet hingga gasket 180 mili, ketebalan gasket 18 mili, ukuran antara baut 443 mili, dan ukuran terluarnya 465 mili. Dan mungkin masih ada istilah yang salah dari cara penyebutannya. Dan di waktu berikutnya akan terus gua coba untuk perbaiki. Sekarang kita beralih ke spesifikasi teknis dan TS parameternya. Untuk nominal diameter, ini ukurannya adalah 465 mili atau 18 inci. Impedansinya 8 ohm, nominal power handling 800 watt, program power 1600 watt. Jika lu masih bingung dengan perbedaan nominal power handling dengan program power ini, gua udah pernah ulas pada video yang akan gua selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Kemudian untuk sensitivitas pada 1 watt per 1 meter, ini 95 dB. Untuk rentang frekuensi, mulai dari 38,59 sampai 2,3 kHz. Untuk ukuran voice coil, ini 100 mili atau 4 inci. Sementara spesifikasi lanjutan bisa dilihat sendiri. Kita beralih ke spesifikasi utama, yaitu TS parameternya. Untuk Fs, ini 38,59 Hz. Untuk Re, 6,192 ohm. GMS 8,545, Cache 0,538, KTS 0,506, CMS 0,086 mm per Newton, MMS 198,7 gram, efisiensi 1,839%, BL 23,53 Tesla meter, fast 180,5 liter, SD 0,1225 meter persegi, Xmax 8 mm, dan induktansi voice coilnya 1,127 mH. Dari semua hal ini, kesimpulan di awal yang bisa kita gunakan, speaker ini bisa digunakan pada box dengan dan tanpa lubang angin. Karena dari EBP-nya, ini mendapatkan hasil sekitar 71,7. Cara mengetahui EBP ini udah pernah gua bahas pada video yang akan gua selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Sekarang kita masuk ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, poin yang gua gunakan di sini adalah 750 watt pada minimum impedansi 6 ohm untuk setiap speakernya. Jadi untuk kedua speaker ini dengan pengabelan yang diparalel, maka akan membutuhkan daya 1500 watt pada minimum impedansi 3 ohm.
Kemudian menimbang pergerakan Xmax dengan target 50 Hz pada 0 dB. Titik potong bawah yang digunakan di sini adalah 46 Hz. Dan untuk atasnya nanti boleh menyesuaikan. Tapi ini tentu sifatnya nggak mengikat, jadi nanti bisa dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan. Untuk slope nanti juga boleh menyesuaikan. Kemudian untuk puncak SPL-nya, ini diperkirakan mencapai sekitar 126 dB. Dan untuk kedua speaker ini akan menjadi sekitar 132 dB. Dan harap diingat, semua ini merupakan rincian semu. Jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena efisiensi akhirnya itu juga akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat meskipun dipotong di 46 Hz, frekuensi 42 Hz itu udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 49 Hz pada 0 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 750 Watt, pergerakan udara pada port ini diperkirakan sekitar 13,9 meter per detik. Sementara untuk gain yang dihasilkan oleh port kurang lebih seperti ini. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk ketebalan multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 18 mili. Kita mulai dari tinggi, jadi tinggi box ini adalah 600 mili, panjang ke belakang 800 mili, kemudian lebarnya 1220 mili. Yang perlu diingat, semua ini merupakan ukuran terluarnya. Kemudian ukuran dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 382 mili. Untuk port, ini ukurannya adalah 90 mili. Kemudian ukuran dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 270 mili. Tekukan ini 85 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini 210 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut yang ini 607 mili. Karena ini merupakan dudukan speakernya, maka bidang ini dibuat menggunakan triplek 2 lapis. Satu sebagai dudukan utama dari transdusernya, dan satu lagi sebagai penguat dari dinding luarnya. Dan bagian dinding luarnya ini tentu juga sangat penting, jadi jangan di skip, sebab peranan dinding luar ini akan cukup berfungsi dalam memperkuat serta meredam hentakan dari output suaranya. Kemudian ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini 219 mili, dan ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini 211 mili. Dan jangan lupa dengan segitiga kecil yang ini. Kemudian ukuran dari sudut ini sampai ke sudut yang ini 568 mili, dan tekukan ini 82 mili.
Lalu untuk dinding belakangnya ini menggunakan 2 lapis. Selain untuk memperkuat dinding belakang, ini karena pemasangan speakernya juga dari bagian belakang ini. Sementara ukuran dari dinding depan ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 200 mili dan penguatan ini ukurannya 100 mili. Lalu di setiap sudutnya juga dipasangi segitiga seperti ini. Selain bertujuan untuk tampilan, ini juga bertujuan untuk meminimalisir kebocoran suara dan meningkatkan aerodinamika sehingga proses resonansinya bisa berfungsi dengan lebih optimal. Sementara untuk handle, akan lebih baik jika sudut luar dan dalamnya ini dibentuk seperti ini. Ini bertujuan untuk menjaga aerodinamikanya. Jadi nanti tinggal lo custom aja sesuai kebutuhannya. Dan bentuk keseluruhannya kurang lebih seperti ini. Jadi ya segitu aja untuk skema dari box NTX NXD218, khususnya untuk transducer speaker JEC dengan tipe LA18100SE. Jika nanti lu punya link review dan video cek soundnya, silahkan bagikan aja pada kolom komentar agar bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk lu yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya atas bahasan kita kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar, biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Dan seperti biasa, jika lu suka dengan bahasannya, silakan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lu yang udah berlangganan, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk lu yang belum berlangganan, jika berkenan, bantu subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk baca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi segitu aja, dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya.